Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Adam alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Pada awalnya, bumi yang kita tinggali sekarang ini tak berpenghuni sama sekali. Tak ada seorang pun yang hidup di planet ini. Hanya ada lautan, danau, sungai-sungai yang panjang, dan hewan-hewan pun berkembang biak. Hingga kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana untuk menciptakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan manusia pertama yang berasal dari tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Setelah wujudnya sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kun fayakun." Jadilah, maka jadilah ia. Akhirnya, manusia pertama pun tercipta, dan manusia pertama itu diberi nama Adam. Di surga itu, Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama-nama yang luar biasa banyak. Adam diberi kedudukan yang tinggi dan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada para penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Adam menyebutkan nama benda-benda itu. Bismillahirrahmanirrahim. "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia atau Adam menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka semua malaikat pun bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Allah menegur iblis, "Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Iblis pun menjawab dengan sombongnya, "Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api." Lalu Allah pun berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Lalu iblis pun berkata, "Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda serta menyesatkan manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dan berserah diri." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan, tapi kamu tidak bisa menggoda hamba-hambaku yang berserah diri. Yang mengikutimu hanyalah orang-orang yang sesat."
Adam pun diizinkan untuk menikmati seluruh kemewahan di surga sepuasnya. Tapi, meskipun Adam tinggal di surga dengan kenikmatan dan kemewahan yang berlimpah, Adam merasa masih ada yang kurang. Adam merasa kesepian. Itu karena ia sendirian di surga, tanpa ada manusia lainnya yang bisa diajak ngobrol. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Mengetahui pun menciptakan wanita pertama yang menjadi pasangan Adam, yaitu Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Adam pun merasa sangat bahagia. Ia tak lagi kesepian. Kini ada Hawa yang selalu mendampinginya, berada di sisinya setiap waktu. Mereka berdua pun berjalan-jalan menikmati segala keindahan, kemewahan, dan kenikmatan surga. Tak lupa mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengizinkan mereka untuk menikmati apapun yang ada di surga, kecuali satu, yaitu mendekati buah pohon khuldi. Iblis yang mendengar larangan itu pun merencanakan segala tipu dayanya untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Allah yang Maha Mengetahui memperingatkan kepada Adam dengan berfirman, "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia menjerumuskan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis lalu mencari kesempatan untuk menjerumuskan Adam dan Hawa dengan berbagai kesempatan. "Hai Adam, kemarilah, lihatlah buah pohon ini," ucap iblis sambil menunjuk pohon khuldi yang sedang berbuah lebat dan ranum. "Semua yang ada di surga ini sudah pernah kau cicipi dan rasakan, kecuali buah pohon ini. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Amatilah, buah ini terlihat begitu lezat," rayu iblis. "Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kami berdua memakan buah itu," jawab Adam. "Jangankan menikmatinya, mendekatinya pun kami tak diperbolehkan." Iblis tak putus asa. "Apa untungnya aku menipu kalian berdua? Aku hanya ingin memberitahu kalian sebuah rahasia kecil. Tahukah kalian bahwa sebenarnya buah itu buah kekekalan yang dapat membuat kalian tinggal abadi di surga ini? Itu jika kalian berani memakannya. Demi Allah, itulah kenyataan sebenarnya yang aku tahu," kata iblis. Mendengar iblis bersumpah dengan nama Allah, Adam dan Hawa pun akhirnya percaya. Mereka kemudian memakan buah terlarang tersebut, dan mereka tak sadar jika mereka telah terperangkap tipu daya iblis. Allah yang telah mengetahuinya pun berfirman, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan bahwa setan adalah musuh kalian?" "Ya Allah, ampunilah kami," kata Adam dan Hawa setelah mereka sadar bahwa mereka ditipu oleh iblis. Keduanya lalu berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang grogi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni kesalahan mereka berdua. Akan tetapi, Adam dan Hawa harus meninggalkan surga dan hidup di bumi. Ya, tempat yang baru dan sangat asing bagi mereka. Tapi, begitulah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa menjadi wakil atau khalifah Allah di muka bumi ini. Mulanya, Adam dan Hawa turun di berbeda tempat. Tapi, kemudian mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Dari keduanya,
lahirlah anak-anak manusia yang kini tersebar luas dan memenuhi setiap sudut manusia. Nah adik-adik, dari kisah Nabi Adam alaihi salam ini ada beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dan teladani. Yaitu, yang pertama, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar kita selalu diberikan rahmat olehnya, karena Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita dan dijauhkan dari murkanya. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah atas setiap dosa yang telah kita lakukan, karena manusia tidak akan lepas dari salah dan dosa. Oleh karenanya, doa Nabi Adam dan Hawa tersebut bisa kita hafalkan dan dibacakan dalam keseharian kita. Kemudian yang ketiga, selain bertaubat kepada Allah, jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan dengan manusia, maka kita harus meminta maaf juga kepada orang tersebut sebagai bagian dari taubat kita atas kesalahan yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, dari kisah ini kita juga bisa mengambil hikmah untuk menjadi pribadi yang pemaaf, yaitu senantiasa memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah adik-adik, itulah video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali isi dari kisah keteladanan tersebut. Serta tidak lupa untuk mencontoh sifat terpujinya, terutama dari segi maaf memaafkan. Oke adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.